Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zaki Dananta. Dari Asakif NIM Kita, 27. saya dengan NIM 33. Kami akan melanjutkan presentasi yang kemarin. Ya, sekarang tuh di materi project WiFi. Nah, terus gimana untuk materi selanjutnya? Check it out. Langsung masuk ke slide yang pertama. Slide yang pertama itu membahas mobile computing WiFi. Slide ini tuh mengenalkan kita ke topik utama, yaitu Wi-Fi dalam konteks mobile computing, yaitu komputasi bergerak. Wi-Fi itu name is not an abbreviation, yaitu artinya Wi-Fi itu bukanlah singkatan, tetapi permainan kata dari Hi-Fi ya, High Fidelity. Terus Wi-Fi itu merupakan teknologi WLAN, Wireless Local Area Network, yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz berdasarkan dengan standar IEEE 802.11. Terus dalam praktiknya istilah Wi-Fi dan WLAN sering dipakai secara bergantian. Wi-Fi itu memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet terhubung ke jaringan tanpa kabel. Karena itu, Wi-Fi menjadi elemen penting dalam mobile computing, di mana pengguna dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Kita lanjut ke IEEE. IEEE itu apa sih? Kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronic Engineers ya. Yaitu IEEE membentuk kelompok kerja 801.02.11 itu pada tahun 1990. Standar pertama disahkan di tahun 1997 dengan kecepatannya 1 sampai 2 Mbps. Kemudian muncul versi-versi baru seperti 802.11b, 802.11a, 802.11g, dan yang lain-lainnya. Nah, terus yang paling baru tuh di 802.11ac. Itu di tahun 2013 yang kecepatannya itu hingga 433 Mbps di sinyal 5 GHz ya. Bukan di 2,4 GHz. Di 2,4 GHz pakai di kecepatan paling maksimal di 150 Mbps. Standar ini itu terus berevolusi menyesuaikan kebutuhan akan kecepatan, jangkauan, dan efisiensi tinggi. Saat ini sudah berkembang sampai di 802.11ax yaitu Wi-Fi 6, Wi-Fi 6, dan 802.11be yaitu Wi-Fi 7 yang mampu mencapai kecepatan gigabit. Mungkin di Singapura udah di 802.11b ya, di Wi-Fi 7 yang udah nyampe kecepatannya tuh di speed test hingga gigabyte. Terus kita lanjut di slide yang keempat. Di slide yang keempat ini tuh membahas di IEEE 802.11 standar, yaitu lapisan OSI ya. Jadi fokus pada dua lapisan terbawah model OSI. Itu tuh ada dua, yaitu data link layer sama physical layer. Data link layer itu terdiri dari logical link control LLC dan medium access control yaitu MAC. Terus yang kedua ada physical layer yang terdiri dari physical layer convergence procedure yaitu PLCP dan physical medium dependent yaitu PMD. Lapisan MAC ini tuh bertanggung jawab pada cara perangkat berbagi media udara menghindari tabrakan data melalui mekanisme GSMA atau CA. Sementara lapisan fisik menangani pengiriman sinyal radio secara aktual. Kita lanjut ke slide kelima, itu IEEE standar family ya. Ini menunjukkan hubungan antara berbagai standar jaringan nirkabel. Yang pertama itu 802.11 WLAN, itu tuh membahas tentang WiFi ya, yang tadi itu 8021A, 8021A, 802.11IENZ, nah itu di WiFi. Terus yang kedua itu WIPAN 802.15 ya, itu WIPAN yang ngebahas tentang Zigbee sama Bluetooth, di mana versi-versi di Bluetooth itu menggunakan 802.15.1, terus Zigbee itu pakai 802.15.4, dan lain. Terus di WiMAN yaitu Wireless Distribution Network itu menggunakan 802.16. Itu tuh buat WiMAX ya. Terus ada juga buat mobility menggunakan 802.20 terus 802.16e. Setiap kelompok standar tuh melayani area jangkauan yang berbeda-beda. WIPAN yaitu Personal Area Network untuk jarak sangat dekat.
seperti headset Bluetooth, terus kayak keyboard Bluetooth gitu-gitu tuh menggunakan WPN. Terus WLAN, Local Area Network, itu untuk gedung atau rumah, yaitu WiFi tadi untuk di perkantoran, gedung itu pakai WLAN. Terus di WMAN itu Metropolitan Area Network untuk kota atau wilayah yang luas ya. Kita lanjut ke slide ke-6, itu ada Wi-Fi Alliance Mission, yaitu organisasi nirlaba yang bertugas menguji dan mensertifikasi kompatibilitas produk yang berbasis IEEE 802.11. Tujuannya itu untuk memastikan semua perangkat dari berbagai produsen bisa berkomunikasi dengan baik. Mereka melakukan uji interoperabilitas yang ketat dan memberikan label Wi-Fi certified. Itu tuh kayak sertifikat gitu ya, untuk Wi-Fi-nya itu udah certified. Terus kalau tanpa sertifikasi itu perangkat bisa saja menggunakan standar berbeda yang menyebabkan koneksi tidak stabil. Jadi logo Wi-Fi itu menjadi jaminan kualitas dan kompatibilitas global. Selanjutnya ke slide ke-7, yaitu membahas sertifikat sama logo, ya ini bentuk gambar dari sertifikatnya logo Wi-Fi certified ya. Biasanya ada di kemasan, itu biasanya wajib kalau kita memiliki Wi-Fi itu ada sertifikat kayak gini. Logo ini itu membantu konsumen mengenali bahwa produk telah diuji dan aman digunakan bersama perangkat lain. Logo Wi-Fi bukan hanya simbol merek, tetapi juga trustmark yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Lanjut ke slide ke-8. Di slide ke-8 ini tuh IEEE 802.11 obsolete ya, yang mana beroperasi pada 2,4 GHz, bagian frekuensi yang ramai karena digunakan juga oleh peralatan rumah tangga. Terus memiliki 11 channel, tetapi hanya 3 yang tidak tumpang tindih 1611. Terus kecepatan maksimum tuh di 11 Mbps. Realistisnya tuh mungkin di 4 sampai 5 Mbps ya. Terus memiliki jangkauan 100 sampai 300 kaki, yaitu 30 sampai 90 meter. Karena mudah terganggu oleh microwave, telepon nirkabel dan perangkat lain, 802.11b itu udah usang dan diganti oleh standar yang lebih cepat dan aman. Tuh. Terus selanjutnya di slide ke-9, yaitu channel selection non-overlapping. Menjelaskan tentang di mana lebar pita 22 MHz dan jarak antara channel 5 MHz, yaitu channel yang direkomendasikan di Amerika Serikat atau Kanada adalah 1, 6, sama 11, karena tidak saling tumpang tindih. Pengaturan channel ini penting untuk menghindari intervensi antara akses point di area padat seperti kampus atau kantor. Selanjutnya di slide 10, yaitu IEEE 802.11g standarnya, yaitu merupakan pengembangan dari 802.11b, masih pada di 2,4 GHz dengan kecepatan hingga 54 Mbps, realistisnya di 20 sampai 25 Mbps, dengan backward compatible dengan 802.11b menggunakan teknik OFDM, orthogonal frequency division multiplexing, namun tetap memiliki masalah interferensi seperti 802.11b. 802.11g ini tuh menjadi sangat populer di awal tahun 2000-an karena kompatibilitasnya dan performa yang lebih tinggi tanpa perlu perangkat keras baru. Terus di slide 10, di slide 11 ada IEEE 802.11a. IEEE 802.11a itu bekerja di 5 GHz ya, dengan 12 channel, 8 non-overlapping. Kecepatannya itu hingga 54 megabit per second dengan jarak lebih pendek dari 11B. Jadi itu kalau 11B tadi itu dengan 2,4 GHz, tapi jaraknya jauh. Tapi kalau di IEEE 802.11a itu speednya kencang, tetapi dengan jarak yang lebih pendek. Menggunakan OFDM yang membagi sinyal menjadi subcarrier kecil, 22 total, 48 data, plus 4 pilot. Karena berada di frekuensi 5 GHz, interferensi lebih sedikit, tetapi daya tembus dinding lebih lemah dibandingkan dengan yang 2,4 GHz. Nah, yang untuk di slide 12 ini tuh kita ngebahas tentang OFDM, orthogonal frequency division multiplexing ya. Di mana pencet. Nah,
Di mana OFDM itu adalah teknik modulasi multi-carrier di mana satu sinyal dibagi menjadi banyak sinyal kecil subcarrier yang dikirim secara paralel pada frekuensi berbeda namun saling ortogonal, tidak saling mengganggu. Ortogonal berarti setiap gelombang pembawa subcarrier disusun dengan fase yang berbeda, sehingga walau saling tumpang tindih secara spektrum tidak menyebabkan interferensi satu sama lain. Dengan cara ini, Wi-Fi bisa mengirim data lebih cepat dan lebih stabil di lingkungan yang penuh gangguan. Pada grafik yang bisa dilihat, di mana sumbu horizontal X-aksis menunjukkan frekuensi pusat tiap subcarrier dari 26 hingga plus 26. Di sumbu vertikal, Y-aksis, menunjukkan amplitudo sinyal masing-masing subcarrier. Puncak-puncak gelombang diatur sedemikian rupa sehingga puncak satu subcarrier jatuh tepat di titik 0, 0 interferensi, milik subcarrier lain. Inilah makna dari ortogonal. Ada jarak antar subcarrier sebesar 312,5 kHz untuk memastikan mereka tetap ortogonal. Garis bertanda pilot adalah subcarrier khusus yang digunakan untuk menjaga sinkronisasi fase dan frekuensi, mengukur kondisi kanal, gitu channel. Terus selanjutnya di halaman 13, slide 13. Nah, untuk di slide 13 ini tuh membahas tentang 802.11n dan 802.11 AC. Di mana 802.11n ini tuh menggunakan teknologi MIMO, Multiple Input, Multiple Output, bekerja di 2,4 dan 5 GHz yang berkecepatan sampai hingga 150 Mbps per antena. Dan untuk 802.11 AC itu bekerja di 5 GHz dengan kecepatan 433 Mbps per antena dengan jangkauan sekitar 35 meter dalam ruangan. Teknologi MIMO itu memungkinkan pengiriman beberapa aliran data secara bersamaan, meningkatkan efisiensi 802.11 AC juga mendukung beamforming, mengarahkan sinyal ke perangkat yang terhubung untuk meningkatkan kekuatan sinyal. Terus slide berikutnya di infrastruktur versus ad hoc networks. Di sini tuh ada dua diagram yang membandingkan jaringan antara infrastruktur dan ad hoc networks itu ya. Terus di infrastruktur network di sini kita ngelihat memiliki akses point sebagai pusat koneksi, yaitu mirip seperti server dalam jaringan nirkabel. Terus semua komunikasi antar perangkat itu harus melewati AP. Contoh laptop A, terus melewati AP dulu, baru ke laptop B. Jaringan jenis ini tuh cocok untuk di kampus, kantor, atau di rumah karena terhubung ke jaringan kabel atau internet yang melalui AP itu. Terus di ad hoc network itu tidak menggunakan AP, yaitu tidak ada AP, perangkat berkomunikasi langsung satu sama lain dalam area terbatas. Disebut peer-to-peer wireless network. Umumnya digunakan sementara, misalnya berbagi file langsung antar laptop atau misalnya menggunakan apa, ngebagiin foto juga bisa, ya, yang berbau seperti itu. Terus jaringan infrastruktur ini itu lebih stabil ya kalau di infrastruktur dan lebih aman, sementara di ad hoc lebih fleksibel namun terbatas jangkauan dan keamanannya. Tuh. Ya mungkin di slide 1 sampai slide 14 ini tuh saya yang akan menjelaskan. Nah, selanjutnya di slide ke-15 sampai selesai akan dijelaskan oleh teman saya Nabil Mihalia Sakif. Waktu dan tepat, silakan ya. Terima kasih. Oke, di sini kita akan meneruskan penjelasan teman kita Jaki dan Arta tadi sampai arsitektur of infrastructure network. Nah, station atau STA ini adalah perangkat yang bisa terhubung ke media nirkabel dan punya kontak radio ke access point. PSS ini Group of Station using the same radio frequency, kelompok stasiun yang menggunakan frekuensi radio yang sama, kemudian access point, portal, dan distribution system. Di sini BSS itu satu area WiFi ini dengan satu AP. Terus
ESS yang di sini itu gabungan beberapa AP dengan cakupan sinyal yang lebih luas. Distribution system itu apa? Itu jaringan yang menghubungkan beberapa AP. Ini semisal kita pergi-pergi itu masih tersambung perangkatnya. Apabila nggak tersambung, setidaknya itu terputus sebentar, kemudian tersambung lagi, gitu. Kalau ada banyak AP saling terhubung kita itu disebutnya SS. Jadi jangkauan WiFi itu bisa lebih luas dan tidak perlu nyeting 2 kali. Kemudian ada ad hoc. Di sini komunikasi langsung dalam jangkauan terbatas. Stasiun atau STA adalah perangkat terminal yang punya mekanisme untuk terhubung ke media nirkabel. Kemudian IPSS ini sekelompok stasiun yang menggunakan frekuensi yang sama. Karakteristiknya ini tidak butuh AP atau access point, tapi jarak komunikasinya terbatas. Ini untuk komunikasi darurat cocok atau sementara. Ini adalah tipe jaringan WiFi yang nggak pakai access point, semua perangkat saling terhubung langsung, tapi jangkauannya terbatas. Biasanya dipakai komunikasi cepat antar perangkat. Nah, untuk selanjutnya langsung ke terjemahin aja ya, soalnya banyak. Infrastruktur network ini ada access point yang biasanya jadi pusat dari star topologi atau topologi bintang. Semua komunikasi harus lewat AP, misal MS1 ke AP terus ke MS2. Multiple AP can be connected together and handle a large number of client. Ini AP bisa connect sesama dan menangani banyak klien. Biasanya koneksi AP pakai kabel Ethernet atau mesh network. Artinya adalah di AP itu biasanya WiFi modern topologinya berbentuk bintang atau star topologi, di mana semua perangkat harus mengirim data lewat AP. Jadi kalau HP kamu kalau mau kirim ke laptop, datanya lewat AP dulu baru sampai ke laptop. Kalau banyak AP yang dihubungkan, jaringan bisa melayani area luas, misalnya seluruh kampus. Biasanya tiap AP dihubungkan lewat kabel Ethernet. Ada juga sistem mesh WiFi dan di mana AP-nya saling terhubung lewat gelombang radio tanpa kabel. Kemudian ada roaming, langsung terjemah aja, di Extended Service Area atau ISS, perangkat bisa berpindah dari satu BSS ke BSS yang lain. Perangkat mengecek sinyal beacon dari tiap AP dan memilih sinyal terkuat. Jika area BSS overlap, koneksi itu tidak terputus. Jika tidak overlap, layanan akan tertutup sementara. Dua AP dengan area tumpang tindih harus pakai kanal berbeda. Roaming ini adalah kemampuan perangkat untuk berpindah koneksi dari satu area, satu access point ke access point yang lain tanpa kehilangan koneksi. Contohnya, kamu jalan di ruang kuliah ke kantin, HP kamu itu tetap tersambung ke WiFi karena otomatis pindah ke AP dengan sinyal yang paling kuat. Kalau sinyal antar HP overlap, itu perpindahan terjadi halus tanpa putus. Kalau tidak overlap, sinyal bisa hilang sebentar lalu tersambung lagi. Supaya tidak saling ganggu, tiap AP itu diatur pakai kanal frekuensi yang berbeda. Roaming ini penting karena areanya itu sangat luas ya. Kemudian ada MAC layer. Prioritasnya adalah yang pertama itu prioritas MAC layer dibagi 3. Yang pertama SIFS, prioritas tertinggi ini untuk
ACK, CTS, dan polyresponse. Kemudian prioritas menengah ada untuk layanan dengan waktu yang pasti, kemudian prioritas terendah ini untuk layanan data biasa. Lapisan MAC ini untuk mengatur siapa yang boleh ngirim data di jaringan WiFi karena banyak perangkat sinyal yang sama. Jadi mereka tuh harus bergiliran. Nah, ini ada 3 waktu aturan tunggu. Yang pertama itu tadi, ini SIFS, PIFS, dan DIFS. Dengan aturan ini, WiFi atau internet itu bisa berjalan tanpa bentrok sinyal antar perangkat. Dan ada CSMA atau Knock Web ACK method, akses method. Pertama-tama stasiun itu mendeteksi apakah media kosong, clear channel assessment. Kemudian jika kosong, untuk waktu tertentu IFS, stasiun mulai mengirim. Jika sibuk, stasiun menunggu media kosong lalu menunggu waktu acak atau back off timer. Jika stasiun lain mengirim, itu timernya berhenti. Ini dipakai supaya WiFi itu sinyalnya tidak bertabrakan. Jadi sebelum kirim data, perangkat itu akan mendengarkan dulu apakah sinyal sedang digunakan atau tidak. Seumpama tidak digunakan jika atau kosong, dia akan mengirim. Kalau dia sibuk, itu dia akan melakukan back off sendiri di perangkatnya untuk menunggu apakah ini ada yang mengirim atau tidak. Nah, dengan cara ini komunikasi WiFi ya atau berbagi jalur komunikasi tanpa bentrok dan akan rapi. Dan ada ini analoginya dengan gambar ya. Ini banyak stasiun bisa bersaing mengirim data. Ini masing-masing stasiun menunggu waktu acak kalau tidak mengirim. Kalau data sudah dikirim, yang lain akan menunggu giliran. Terus kemudian timer berhenti sementara kalau media itu sibuk. Seperti ini. Yang merah ini elapsed peak of time-nya, yang hijau ini residual peak of time. Ini tidak ada, tidak sibuk. Kemudian ada metode selanjutnya. Untuk kirim unicast, stasiun itu tunggu DIFS belum kirim data. Penerima balas ACK setelah SIFS. Kalau data diterima benar, itu kirim CRSC valid. Kalau ACK tidak diterima, data itu akan dikirim ulang oleh pengirim. Jadi pengirim itu menunggu ACK dari penerima, baru itu dinyatakan selesai. Kalau belum menerima ACK, itu nanti pengirim akan mengirimkan data terus-menerus sampai ACK diterima oleh pengirim. Dan metode selanjutnya, sending unicast package. Stasiun itu mengirim setelah DIFS. Kemudian penerima balas CTS clear to send setelah SIFS jika siap. Lalu data dikirim dan penerima kirim ACK. Perangkat lain menunda kirim karena tahu media sedang dipakai. Jadi yang lain itu menunggu karena tahu ini lalu lintasnya sedang dipakai oleh yang lain. Misalnya dua laptop itu nggak saling lihat sinyal satu sama lain, bisa saling mengganggu. Maka pengirim itu kirim sinyal RTS. Penerima menunggu sinyal CTS baru data dikirim. Perangkat lain yang mendengar itu mendengar saluran sedang dipakai dan dia akan menunggu ini. Ini untuk mencegah collision di jaringan yang padat. Kemudian ada
fragmentation. Di sini data dipecah jadi fragmen-fragmen kecil, kemudian setiap fragmen ini dikirim satu per satu dan di ACK. Kalau satu fragmen gagal, hanya fragmen itu yang dikirim ulang. Ini untuk efisiensi. Biasanya kalau data besar atau data file video atau file besar lah, ini dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Setiap bagian akan dikirim dan dikonfirmasi terima atau ACK. Kalau salah satunya gagal, cuma potongan itu yang dikirim ulang, bukan semuanya. Nah, ini untuk efisiensi ya. Jadi kalau satu gagal, itu yang dikirim tuh itu doang, bukan semuanya, bukan kirim ulang. Ini bisa bikin WiFi lebih cepat dan hemat waktu saat ada gangguan sinyal. Kemudian ada synchronization using beacons. Di sini access point mengirim beacon per frame atau berkala. Ini di sini 20 ms per 1 second atau 1 detik. Beacon ini berisi timestamp dan informasi jaringan. Beacon ini menjaga sinkronisasi antar perangkat. Beacon itu adalah sinyal kecil yang dikirim access point terus-menerus, tujuannya untuk kasih tahu perangkat bahwa jaringan itu masih aktif dan menyediakan info seperti SSD, waktu, dan kecepatannya. Misalnya saat kamu daftar WiFi di HP dan muncul WiFi kampus, itu karena HP kamu menangkap beacon per frame dari AP WiFi kampus itu. Beacon ini juga bantu perangkat tetap sinkron dalam waktu dan koneksi. Dan ada frame addressing. Frame WiFi itu punya beberapa alamat. Yang pertama, address pertama itu host atau AP. Kedua, itu pengirim. Yang ketiga, tujuan akhir. Yang keempat, ini untuk dipakai mode ad hoc. Yang pertama itu MAC AP-nya. Yang kedua MAC pengirimnya. Terus yang ketiga itu MAC penerimanya. Kemudian yang keempat ini digunakan untuk ad hoc aja. Terus ada juga frame control, durasi, payload, isi data, dan CRC untuk cek error. Setiap data ini dikirim ke WiFi dalam bentuk frame ini seperti amplop digital. Karena jalurnya bisa lewat AP, router, atau perangkat lain, maka dibutuhkan beberapa alamat yang disebutkan tadi, 1-4. Alamat ini memastikan agar data yang ditujukan sampai ke yang ditujukan itu. Misalnya kita ingin kirim ke laptop, itu lewatnya laptop, terus AP, terus router, terus server, terus baru ke tujuannya. Gitu. Kemudian ada ini, oh, ini sama 27. Dan frame addressing sama masih tadi. Ini kayak gambarannya begini. Ini menunjukkan arah pengiriman data antara host dan router melalui access point. Ini memperlihatkan bagaimana address 1-4 digunakan tergantung mode jaringannya. Ini alur pengiriman datanya, ilustrasinya begini. Kemudian ini frame addressing 802.11. Di sini frame control ini adalah pengendali frame seperti jenis frame ini dan pengaturannya di sini. Duration ini waktu pemakaian saluran radio untuk transmisi digunakan dalam
mekanisme RTS atau TLS. Biasanya ini address 1 ini alamat penerima, terus address 2 ini MAC pengirimnya, terus address 3 ini tujuan akhir, dan address sequence control ini nomor urut paket berguna untuk disusun kembali secara benar di sisi penerimanya. Terus address 4 ini untuk ad hoc yang tadi, terus payload ini CRC. Yang bawah juga begitu sama ya. Ini tuh seperti amplop yang dikirim lewat udara. Jadi ada nomor pengirim, penerima, dan yang ngiriminya. Bagian depan itu untuk komunikasi, terus yang tengah tuh pengirim, yang pengirim juga penerima juga isinya. Dan selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakilkan teman saya Jaki Data, saya Nabil Bali. Seumpama ada kata-kata yang kurang atau kurang memahamkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.